Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas ucapan selamat yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebelumnya Surya Paloh dan Anies kompak mengucapkan selamat atas dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR BPN. Menanggapi hal itu, AHY berterima kasih kepada Paloh dan Anies yang disebutnya sebagai sahabat. Ia mengatakan perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang biasa terjadi. Di sisi lain, AHY mengaku menyerahkan segala keputusan di tangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, jika setelah resmi menjabat sebagai presiden ingin mengajak partai politik di koalisi perubahan untuk bergabung. Kemarin Pak Surya Paloh dan Mas Anies mengucapkan selamat atas jabatan yang sudah dibuat. Ini apakah ada tanggapan? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika bicara soal rekonsiliasi, jika nantinya Pak Prabowo ingin menarik katakanlah teman-teman dari parpol koalisi perubahan, ini sikap Demokrat seperti apa? Apakah akan resistensi atau enggak sebenarnya, Mas? Ya, terima kasih kalau para sahabat ya menyampaikan apresiasi terkait pelantikan saya dan juga masuknya saya ke dalam kabinet. Menurut saya ini sebuah bagian dari itulah realitas demokrasi kita. Kadangkala kita bersama, kadangkala kita berbeda, tetapi tujuan kita sama. Insya Allah tujuan kita sama. Dan bagi saya, ketika ada niatan untuk terjadi penggabungan atau perkuatan koalisi, tentunya sebagai presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merupakan pemimpin koalisi Indonesia Maju. Saya menghormati betul apa yang beliau harapkan atau diinginkan, tetapi saya juga senang karena Pak Prabowo itu selalu mengajak kita untuk bertukar pikiran, tidak yang langsung mengambil sesuatu yang strategis atau fit accompli. Tidak demikian, beliau selalu justru menyampaikan terus bagaimana pendapatnya. Nah, yang penting kita punya ruang itu, dan saya rasa kalau kita punya ruang itu, kita semua merasa terwakili pikiran juga aspirasinya. Ya, selebihnya kita kembalikan kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo, dan itu yang harusnya menjadi etika dalam membangun koalisi. Ada pemimpinnya, dan tentunya kalau dirasa ada keperluan untuk membangun atau memperkuat koalisi, ya sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku mengirim pesan singkat ke Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Adapun pesan singkat itu dikirim untuk mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri Presiden Joko Widodo. Anies juga berharap permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh AHY setelah pertemuan dengan Ketum Parpol Koalisi Perubahan di Jakarta pada Jumat 23 Februari. Anies pun mengaku mengirim pesan singkat kepada AHY untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Lantas ucapan selamat itu kembali disampaikan Anies melalui awak media. Capres nomor urut 1 ini berharap AHY dapat menjalankan tugas sebagai Menteri ATR dengan baik. Selain itu, Anies juga berharap agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik sebagai Menko Polhukam baru. Sementara perlu diketahui, Anies sempat didukung oleh Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY sebagai baca pres di Pilpres 2024. Saat itu Demokrat masih berkoalisi dengan Nasdem dan PKS dalam koalisi perubahan. Namun pada September 2023 lalu, secara tiba-tiba Ketum PKB yakni Caimin ditunjuk menjadi Cawapres Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Demokrat. Alhasil tak berselang lama Demokrat mencabut dukungannya kepada Anies sebagai baca pres sekaligus keluar dari koalisi perubahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono merespon soal rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu yang diusulkan PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan AHY seusai berkunjung dari kediaman Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta pada Sabtu 24 Februari. Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku tidak melihat adanya urgensi terkait usulan hak angket tersebut. Respon ini kata AHY terlepas dari dirinya yang saat ini sudah bergabung di Kabinet Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, kata AHY, Demokrat menghormati KPU RI yang sampai saat ini masih melakukan rekapitulasi suara, namun ia melihat hasil hitung cepat atau quick count nasional terkait Pilpres sudah menempatkan paslon nomor 2 Prabowo Gibran jauh unggul dibanding paslon lainnya.
Menurutnya, dari hasil quick count itu ia tidak melihat sesuatu yang sangat aneh karena memang Prabowo Gibran unggul jauh di Pilpres 2024. AHY menambahkan bahwa pihaknya justru lebih tertarik pasca KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024 nantinya. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Partai Demokrat menanti sidang Kabinet Perdana Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Diketahui Muldoko sebelumnya sempat berupaya membegal kepemimpinan Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malaranggeng dalam wawancara khusus di Kompas.com pada Sabtu 24 Februari mengaku merasa lega karena Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah masuk di Kabinet Presiden Jokowi. Sementara itu KSP Muldoko gagal mengambil partainya. Ia pun mengaku tidak sabar ingin menyaksikan sidang Kabinet Presiden Jokowi. Pasalnya pada sidang Kabinet itu akan ada KSP Muldoko yang sempat berkonflik dengan Demokrat. Menurutnya, tindakan Muldoko yang ingin mengambil alih kepengurusan Demokrat tidak bisa dilupakan. Andi menilai apa yang dilakukan Muldoko saat itu tidaklah pantas. Dalam kesempatan itu, Andi juga mengatakan AHY pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi saat ada persoalan dengan Muldoko. Menurutnya, saat itu Presiden menjelaskan bahwa istana tidak ada kaitan dengan tindakan Muldoko yang membuat kepengurusan tandingan Partai Demokrat. Tangannya Pak, gandengan Pak. Partai pengusung Anies Baswedan Caimin melakukan pertemuan konsolidasi pada hari Jumat 23 Februari. Adapun partai pengusung yang hadir dalam pertemuan itu ialah Nasdem, PKB, dan PKS. Lantas Ketum Nasdem Surya Paloh melakukan doorstop dengan wartawan dan didampingi oleh pasangan Anies Imin. Sebelum menjawab pertanyaan, Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Caimin diminta berfoto bersama. Wartawan pun meminta agar mereka bergandengan tangan, namun Surya Paloh menolak. Sementara itu tersorot ekspresi Anies terpaku dengan tersenyum dan melirik ke arah Surya Paloh. Udah Pak. Pak, munduran Pak. Pak, munduran Pak. Pak Anies, Pak munduran Pak. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak, habis itu doorstop Pak. Maaf ya Pak. Bentar Pak. Tangannya Pak, gandengan Pak. Lama kan?